Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya? Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi. Sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut.
Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa YG mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas, menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary.
Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di dua provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat.
Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon.
Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget, RIP Eki, RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar kematian semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak," dibantu temannya biar cepat. "Kondisinya tuh kayak gimana ya?" "Syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016,
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa YG mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi.
Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon, termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun,
Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya. Aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Jodi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PKID, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif.
Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya? Widih, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widih untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widih dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widih, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widih. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widih. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widih. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widih. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widih agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widih untuk keluar rumah. Widih bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widih menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widih. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widih dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget, RIP Eki, RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar kematian semakin kenceng banget," kata Widih. Widih lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widih dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widih dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widih dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widih hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widih. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widih. Widih sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widih dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon.
Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatan dia masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Jodi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan.
Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Koor Sahli. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikan dia saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon, termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu.
Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu.
Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan
Kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas, menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadhoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadhoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadhoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia.
Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini Mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini,
Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary.
Sosok ex Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatan dia masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Jodi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabar Reskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabar Reskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di dua provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat.
Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon.
Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget, RIP Eki, RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar kematian semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak," dibantu temannya biar cepat. "Kondisinya tuh kayak gimana ya?" "Syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016,
Hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa YG mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi.
Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon, termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun,
Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya. Aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif.
Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya? Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu, Beb. Posisikan dirimu, Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget, RIP Eki, RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon.
Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatan dia masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan.
Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Koor Sahli. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikan dia saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu.
Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu.
Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya. Aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan
Kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas, menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabar Reskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabar Reskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadhoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadhoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadhoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia.
Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu, Beb. Posisikan dirimu, Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata "kenapa kamu selingkuh?" kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget, RIP Eki, RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar kematian semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak," dibantu temannya biar cepat. "Kondisinya tuh kayak gimana ya?" "Syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini,
Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary.
Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Soebardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Soebardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di dua provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat.
Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon.
Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi. Sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak," dibantu temannya biar cepat. "Kondisinya tuh kayak gimana ya?" "Syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016,
Hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa YG mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi.
Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikan dia saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon, termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun,
Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya. Aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatan dia masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabar Reskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabar Reskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsahli. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikan dia saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif.
Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya? Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu, Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi. Sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon.
Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan.
Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Koor Sahli. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon, termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu.
Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu.
Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar kematian semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan.
Kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas, menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadhoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadhoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadhoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia.
Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb, posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi. Sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini,
Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary.
Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Jodi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di dua provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat.
Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon.
Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar kematian semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016,
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatan dia masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsahli. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep
Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikan dia saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadhoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadhoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadhoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya.
Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi.
Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif.
Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya? Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu, Beb. Posisikan dirimu, Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata "kenapa kamu selingkuh?" kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak," dibantu temannya biar cepat. "Kondisinya tuh kayak gimana ya?" "Syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon.
Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan.
Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Koor Sahli. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu.
Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu.
Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki, RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar kematian semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widiasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widiasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widiasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widiasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widiasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widiasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widiasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widiasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan
Kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas, menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadhoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadhoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadhoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia.
Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi. Sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini,
Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary.
Sosok ex Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatan dia masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabar Reskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabar Reskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di dua provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat.
Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon.
Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016,
Hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatan dia masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Koorsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi.
Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikan dia saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon, termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadhoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadhoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadhoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun,
Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya. Aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatan dia masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir, Ito menjabat sebagai Koorsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikan dia saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif.
Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya? Widih, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu, Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widih untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widih dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widih, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widih. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widih. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widih. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widih. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widih agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widih untuk keluar rumah. Widih bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widih menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widih. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widih dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget, RIP Eki, RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget," kata Widih. Widih lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widih dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widih dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widih dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widih hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widih. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widih. Widih sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widih dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon.
Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatan dia masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan.
Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Koor Sahli. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikan dia saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu.
Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu.
Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan
Kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas, menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatan dia masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Jodi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabar Reskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabar Reskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Koorsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadhoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadhoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadhoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia.
Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu, Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini,
Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary.
Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di dua provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat.
Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon.
Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini mbak," dibantu temannya biar cepat. "Kondisinya tuh kayak gimana ya?" "Syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016,
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi.
Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon, termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun,
Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif.
Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya? Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu, Beb. Posisikan dirimu, Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget, RIP Eki, RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon.
Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa YG mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan.
Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Koor Sahli. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikan dia saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu.
Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu.
Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki, RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar kematian semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widiasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widiasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widiasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widiasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widiasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widiasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widiasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widiasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan
Kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas, menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadhoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadhoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadhoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia.
Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi. Sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini,
Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary.
Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di dua provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat.
Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon.
Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar kematian semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016,
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi.
Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon, termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun,
Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif.
Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya? Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu, Beb. Posisikan dirimu, Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata "kenapa kamu selingkuh?" kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget, RIP Eki, RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar kematian semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak," dibantu temannya biar cepat. "Kondisinya tuh kayak gimana ya?" "Syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon.
Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa YG mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan.
Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Koor Sahli. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikan dia saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon, termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu.
Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu.
Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki, RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar kematian semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widiasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widiasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widiasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widiasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widiasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widiasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widiasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widiasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan
Kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas, menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Soebardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Soebardi Jodi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum.
Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadhoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadhoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadhoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia.
Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi. Sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini,
Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary.
Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Jodi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di dua provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat.
Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon.
Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar kematian semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak, dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016,
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatan dia masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Korsahli. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi.
Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadhoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadhoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadhoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi.
Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu. Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun,
Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, itu adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama itu pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir itu menjabat sebagai Korsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif.
Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut itu, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan 2 sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
hari di mana Vina dan Eki tewas di jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya? Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu, Beb. Posisikan dirimu, Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. "Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh," kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi. Sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. "Aku mau minjam baju kamu dong yang ini," dia bilang kayak gitu. "Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana, maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu, nanti marah dianya," kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. "Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget," kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. "Aku temannya," aku bilang kayak gitu. "Ya sini Mbak dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget," ujar Widi. "Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal," kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widya Sari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon.
Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya. Linda meragukan pengakuan Widya Sari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widya Sari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widya Sari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widya Sari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatannya masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Jodi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan.
Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Koor Sahli. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Danan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikannya saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini, Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu.
Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sebelumnya heboh isu soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri di kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkap pernyataan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Namun hal tersebut dibantah Humas Polda Jabar melalui akun media sosialnya. Humas Polda Jabar mengatakan bahwa hal itu merupakan hoaks atau berita menyesatkan. Tak hanya itu, Polda Jabar juga membantah kalau Rudiana sudah dicopot jabatannya dari Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Informasi soal Kapolri periksa Ibtu Rudiana itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi saat menjadi narasumber di salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat itu ia membocorkan nasib Rudiana yang menurutnya sudah diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana ini menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat, ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Ito Sumardi juga memastikan kalau Ibtu Rudiana kini sudah dicopot dari jabatannya. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, kata dia. Menurut Ito, pencopotan itu untuk proses pemanggilan Ibtu Rudiana oleh Mabes. Andi Malinda Putri alias Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok soal ingatan kepada dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu sudah menguak keterangan dua sahabat Vina itu didukung fakta dari hasil ekstraksi data di HP Vina. Mulanya, Linda meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widi lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widi yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK. Widi kemudian dikenalkan Vina oleh temannya. Sampai kemudian, Vina tiba-tiba mampir ke rumah Widi dan bertemu dengan Mega Lestari. 1 atau 2 tahun kemudian, Widya Sari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Lalu keduanya menceritakan sangat detail tentang runutan kegiatan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Kamu percaya, Widi, Mega baru kenal 1 minggu atau 1 tahun lah udah punya panggilan sayang, dan Vina sering tidur di situ. Pakai akal logikamu Beb. Posisikan dirimu Vina, apa iya gak deket bisa senyaman itu? Tulis Linda di kolom komentar akun TikToknya. Sebelumnya, kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari sempat mematahkan hasil putusan sidang yang menyatakan Eki dan Vina dikejar pelaku depan SMP 11 Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasalnya Widya Sari menyatakan masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 waktu Indonesia Barat. Vina lalu masih membalas pesan tersebut di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Detailnya, Vina mengirimkan pesan singkat kepada Widi untuk menjemput di depan gang rumahnya di Cirebon. Widi dan Mega lalu menjemput Vina di lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut. Vina berjanji akan mengganti uang tersebut pada malam hari. Kekasih Eki itu akan mendatangi rumah kakaknya Marliana untuk meminta uang. Tak lama kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Vina dibonceng Mega mendatangi kontrakan Marliana. Sepulang dari kontrakan sang kakak, sepeda motor Mega dan Vina dipepet oleh Eki. Vina dan Eki lalu menjauh dari Mega untuk mengobrol. Mega sempat mendengar ucapan Vina. Sekelebat ada kata-kata kenapa kamu selingkuh, kata Mega. Kemudian, Vina meminta izin kepada Mega untuk pulang bersama Eki. Mega akhirnya pulang sendirian ke rumah Widi. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Vina ditemani Eki tiba di rumah Widi. Eki lalu kembali pergi, sementara Vina mandi dan meminjam pakaian Widi. Alasannya, Vina ingin malam mingguan bersama Eki. Aku mau minjam baju kamu dong yang ini, dia bilang kayak gitu.
Emang baju yang mana? Aku juga agak gimana maksudnya pemberian dari mantan pacar saya dulu nanti marah dianya, kata Widi. Namun Vina mengaku hanya meminjam sebentar. Tak hanya pakaian, Vina juga meminjam sandal dan celana pendek. Vina juga berpesan kepada Widi agar tidak tidur karena akan pulang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 22 lebih, Vina sempat SMS kemudian menelpon. Dia mengajak Widi untuk keluar rumah. Widi bakal dibonceng oleh rekan Eki. Namun, Widi menolak ajakan tersebut. Selain itu, Mega juga telah berada di rumah Widi. Sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Widi dan Mega membuka Facebook. Buka Facebook rame banget RIP Eki RDN dan Vinada, aku enggak percaya dong. Tapi kabar, kematian, semakin kenceng banget, kata Widi. Widi lalu mencoba menghubungi nomor Vina. Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang pria dari nomor telepon Vina. Pria yang mengaku anggota Polsek Talun itu mengabarkan kepada Widi dan Mega bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal dan kini berada di RSUD Gunung Jati. Widi dan Mega lalu mendatangi RSUD Gunung Jati. Mereka lalu bertemu Vina terbaring di UGD RSUD Gunung Jati. Keduanya tidak melihat Eki. Widi dan Vina lalu dihampiri seorang perawat laki-laki. Perawat tersebut bertanya kepada Mega dan Widi hubungannya dengan Vina. Aku temannya, aku bilang kayak gitu. Ya sini mbak dibantu temannya biar cepat. Kondisinya tuh kayak gimana ya, syahadat. Jadi kayak sakaratul banget, ujar Widi. Nah pas aku syahadatin sama Mega, abis itu langsung enggak ada, Vina meninggal, kata Widi. Widi sempat melihat kondisi Vina saat itu mengeluarkan darah dari hidung. Kini, Widi dan Mega mengaku belum pernah dimintai keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Selain itu, kesaksian mereka juga turut mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki tewas di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sehingga Linda ragu soal kesaksian keduanya jelang Vina dan Eki tewas. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda sembari memberi emotikon tertawa ngakak. Lama tak terlihat, Linda tiba-tiba kembali muncul dan bersuara terkait kasus Vina. Terbaru, Linda membalas kesaksian Widyasari dan Mega Lestari, ia meragukan kesaksian keduanya. Bahkan Linda juga mempertanyakan bukti yang dimiliki Widyasari dan Mega Lestari untuk memperkuat kesaksian tentang kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Linda memang menjadi bagian dari polemik kasus Vina Cirebon. Rekaman suara Linda yang diduga kesurupan arwah Vina menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman, Linda mengatakan bahwa Vina dianiaya, diruda paksa hingga dibunuh. Namun setelah 8 tahun berlalu, muncul kesaksian Widyasari dan Mega Lestari yang mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi, Linda justru tak percaya, Linda meragukan pengakuan Widyasari tentang hubungan pertemanannya dengan Vina. Widyasari bercerita bahwa ia mengenal Vina sejak SMK, hanya sekadar kenal tanpa pernah main bersama. 1 atau 2 tahun kemudian, Widyasari dikenalkan oleh temannya pada Vina. Sampai kemudian Vina tiba-tiba saja datang ke rumah Widyasari bertemu dengan Mega Lestari. Keduanya juga menceritakan sangat detail tentang runutan kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016, hari di mana Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun Cirebon. Hanya saja, Linda tetap tak percaya. Bukti apa yang mereka punya? Hanya ingatan, 8 tahun kok ingat detail, tulis Linda di kolom TikTok. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan
Kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas, menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan Rumah Sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Sosok ex Kabarreskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi kini jadi sorotan publik. Pasalnya Ito yang menjabat sebagai Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 membuat pernyataan kontroversi terkait Ibtu Rudiana. Ia menyebut jika Ibtu Rudiana telah dicopot sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana dicopot terkait kasus Vina Cirebon. Faktanya, ayah Eki pacar Vina Cirebon itu jabatan dia masih aman. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ito Sumardi Judi Sanjoto dilahirkan pada 17 Juni 1953. Ito menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atau Kabarreskrim sejak 30 November 2009 hingga 6 Juli 2011 menggantikan Komjen Pol Susdodo Aji. Sebelum menjabat Kabarreskrim, Ito adalah Korsalih Kapolri dan pernah menjabat Kapolda di 2 provinsi yang berbeda, yakni di Riau dan Sumatera Selatan. Selama menjabat Kapolda Riau pada periode 2005 hingga 2016, nama Ito pernah tersandung skandal backing judi yang membuat dia dimabeskan saat menjadi Kapolda Sumsel. Selama setahun terakhir Ito menjabat sebagai Koorsalih. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Lendanan Soekarno menunjuk Ito pada 24 November 2009. Pada Desember 2009, Ito yang semula berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Tangis haru tak bisa dibendung oleh ayah terpidana Rivaldi Aditya Wardana di kasus Vina Cirebon, Asep Kusnadi. Tangisan tersebut muncul setelah anaknya dipindahkan ke Cirebon. Ucapan tersebut disampaikan dia saat hadir langsung di detik-detik momen kedatangan para terpidana di Lapas Cirebon pada Kamis 15 Agustus 2024 malam. Selain kepada Kapolri dan Presiden Jokowi, Asep juga mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon dipindahkan dari lapas di Bandung ke lapas di Cirebon termasuk Rivaldi. Asep mengaku lega melihat anaknya tiba dengan selamat di Cirebon dan berharap proses hukum yang mereka hadapi segera menemui titik terang. Meski sempat kecewa karena tidak bisa melihat wajah Rivaldi, Asep tetap optimis dan merencanakan kunjungan keluarga ke lapas dalam waktu dekat. Dalam menghadapi PK ini, Asep menyatakan bahwa keluarganya akan banyak berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukum.
Pengacara Ibtu Rudiana, Fitra Romadhoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Fitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Fitra Romadhoni